Baik, kita akan lanjut ke part kali ini tentang starting circuit dan start age circuit. Oke, ini satu sistem ya. Oke, nah kita mulai dari kunci kontak. Kita mulai dari kunci kontak atau switch key switch. Nah, kita mulai dari sini. Oke. Jadi waktu kunci kontak masih kondisi off. Nah, seperti inilah gambarnya. Saya perbesar ya. Nah, seperti ini gambarnya. Ini warna merah adalah dari aki ya. Dari aki. Jadi udah dapat sinyal dari aki. Dan ini melalui fuse. Oke teman-teman, melalui fuse. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya lewat fuse. Kemudian ke sini masuk, terus ke sini, ke sini. Nah, jadi ini udah dapat jaringan listrik. Tapi ingat, ini tidak ada ujungnya yang digunakan. Oke, saya kasih lihat gambarnya. Jadi itu tidak digunakan ya. Yang C ini kabel 326. Ini kabel 326 ya. Nah, kita cek. Nih. 326 ke konektor 41. Jadi dia tidak ada kelanjutannya. Sampai situ aja. Oke. Nah. Saya batuk teman-teman. Oke, jadi setelah dia masuk sini, ini kondisi off ya. Ketika off nih, kemudian ini juga off, nggak terhubung ya. Oke, ketika kunci kontak ini di on kan, ini akan bergerak ke sini, ini bergerak ke sini. Nah, sekarang ketika kunci kontak on, malah ini sama sekali tidak ada koneksi dengan jaringan apapun, tapi masuk ke sini. Nah, ini teman-teman udah tahu ini kemana? Ini ke fuse ya, ke blok fuse atau ke panel fuse, box fuse. Nah, nanti dari sini baru keluar ke mana-mana gitu ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ketika kondisinya on seperti ini lever ini atau tuas ini pergi ke sini, yang tuas ini dia ke sini. Kemudian ketika kita putar selanjutnya untuk start, ini dia akan ke sini. Nah, ini tadinya nih ke sini, dia akan ke sini. Nah, jadi sama kan? Satu jalur ini. Jadi ini dengan ini sama aja. Kemudian yang ini dia akan ke sini, maka terjadilah sirkuit start atau start sirkuit akan bekerja. Artinya engine itu akan di crank atau di engkol, akan dihidupkan. Berarti yang bekerja salah satunya adalah dinamo starter. Nah, untuk sistem pada Caterpillar, nah kita harus pelajari karena dia tidak langsung menuju ke relay dinamo starter untuk start. Tapi dia ada sedikit sistem yang bekerja untuk tujuan keamanan. Oke. Nah, dari sini dia kemana? Jadi dari jalur ini dia akan menuju ke relay ini 307 ya. Kita lihat nih, 307 dia akan pergi ke relay yang ada di panel atau box relay yang gabung dengan box fuse. Oke, di sini dia. Nah, ini kan teman-teman ya 307 dia menuju ke relay ini, box fuse ini. Teman-teman lihat ada di mana nih? Oke. Saya kasih lihat lagi ya. Ini udah sering dilihat sih, tapi teman-teman boleh lihat kembali nih.
Nah, di box fuse, nah di tengah-tengah ini dia. Tengah-tengah itu nanti teman-teman lihat dia di urutan keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan sampai dilepas ini. Kalau ini horn relay dilepas boleh, tapi tidak berfungsi nanti klaksonnya. Tapi nggak masalah, lampu juga kalau dilepas nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ini neutral start relay ini dilepas. Jadi ketika kondisinya off, nah kita lihat nih, nah ini ke sini nih. Dari nomor 3 dia menuju ke nomor 4, artinya tidak ada sistem yang menerima jaringan listrik ini. Tapi ketika di start, nah jaringan ini menuju ke sini, ini akan bergerak ke sini ke nomor 5 asalkan relay ini bekerja. Nah, yang mengerjakan sistem relay ini adalah nih 154 dengan 200. Nah, ini 200 ini kita tahu ini adalah ground atau negatif. Nah, 154 ini positif tapi kok warna hitam kecil. Nah, ini adalah jaringan positif juga. Karena ini relay ini akan mengaktifkan magnet ini. Kemudian ini akan berpindah ke sini. Tapi ini proses ini terjadi hanya ketika proses start. Oke, kita cek yang 154 ini dari mana. Nah, 154 ini Oke, 154 ini berasal dari kita cari di sini aja. 154. Oke. Oke, itu 154. Nah, belum. Ini 154. Nah, dia dari sini nih. Kita cek tuh, lanjut. 154. Oh, bukan itu ya, teman-teman. Harus 154 ininya ya. Kabel grup bukan ke harnessnya. 154. Nah, itu. Nah, 154 ini dari neutral start limit switch. Ini ada di mana? Ini ada di inilah yang lever ini yang membuka tutup solenoid dari lock ya, solenoid lock. Jadi ini kalau posisi ini, nah seperti gambar ini posisi yang bisa di start. Jadi ini terhubung nih, secara normal ini terhubung. Kalau posisinya ini lever ini angkat lurus ke depan, ini berfungsi untuk membuka solenoid supaya handle-handle ini bekerja. Handle track, handle kiri kanan ini untuk menggerakkan atau attachment ini akan berfungsi kalau ini di on kan, asal solenoidnya tuh masih berfungsi. Nah, sekalipun solenoidnya tidak berfungsi, tapi ini penting juga untuk sistem starter gitu. Kalau solenoidnya nggak berfungsi, ada cara untuk memfungsikan secara manual. Jadi ini tidak berfungsi lagi, tapi ini akan berfungsi untuk sistem start. Jadi kondisi ini, kalau ini keangkat ya kondisi ini lever ini keangkat, dia nggak bisa start. Ketika teman-teman putar kunci kontak untuk start, ini nggak bisa start. Kenapa? Karena, kondisi ini, switch ini akan, ini tuas ini akan ke sini, berarti ini nggak dapat signal nih 154 ya. Nah, 154 ini nggak akan dapat signal atau listrik untuk membuka relay start itu. Nah, jadi ini jaringannya teman-teman mesti perhatikan.
Jadi ada orang start kok nggak bisa, dia lupa ternyata levernya masih on gitu ya. Jadi ketika levernya itu off atau artinya solenoid lock itunya off, bisa start. Kalau solenoid locknya on, maka ini tidak akan aktif nih. 154 ini tidak aktif. Oke. Ingat ya, solenoid lock itu hanya untuk menutup jaringan ini hidrolik supaya handle track tidak akan berfungsi gitu ya. Jadi teman-teman mau menggerakkan dia, mau swing, mau angkat boom atau nurun boom dan sebagainya, itu tidak akan bekerja. Jadi sistem hidrolik akan off gitu. Kecuali teman-teman kasih manual dia, solenoidnya rusak, bisa tetap bergerak, tapi untuk sistem starter ini tetap harus bekerja gitu ya. Kecuali juga relaynya itu rusak, kemudian disambung langsung, maka ini pun nggak akan berfungsi juga gitu. Tapi akan nanti bisa-bisa muncul error gitu ya, muncul error. Tapi muncul error itu biasanya kalau sistem di ECM-nya gitu. Tapi kalau di sini nggak akan muncul error. Oke, jadi setidaknya teman-teman tahu dulu bahwa ini kondisi netral, artinya siap untuk di start. Nah, dia akan memberikan jaringan ke 154. Terus ini nantinya berasal dari mana tuh? Terus ini C ini dari mana? Dan dia nanti setelah mesin udah hidup, setelah kita mau mengerjakan alat itu, menggerakkan alat itu, ini harus dipindahkan ke sini dengan menggerakkan tuas itu. Kemudian ini akan menuju kemana? Nah, ini dari ECM ya, teman-teman. Ini dari ECM dan menuju ke ECM juga, ke komputer. Gitu ya, dari komputer ke komputer ke ECM, modul ECM. Oke, 189 teman-teman lihat ya. Coba kita pergi ke ECM. Kita pergi ke ECM. Oh, teman-teman, ini S997. Dia ada lewat di satu jaringan. Nah, ini juga saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa dalam sistem elektrik pada Caterpillar ini, kadang setelah melewati sebuah soket atau konektor, kadang berubah nih. Nomor ini nih, coba saya kasih lihat sama teman-teman ya, 189. 189 bukan ini ya. Bukan. Nah, ini oke, dari netral source limit, kemudian ke sana. Nah, ke sini teman-teman. Teman-teman lihat nih, 189 setelah di konektor 36 ini ada di bawah kabin dia. Nah, dia berubah menjadi E997. Tidak apa-apa. Ini dia akan ke ECM. Tadi ya, langsung aja kita nggak usah dirunut lagi ke ECM. Nah, E997 ini dia teman-teman ya. E997 hydraulic lock solenoid. Jadi dia inilah yang akan memberikan signal. Nanti dia masuk ke 154 atau ke jadi ke 154 ini, kalau dia kita gerakkan tuas ini, dia akan pindah ke A588. Ini A588. Kita cek di biasanya warna ungu itu teman-teman, itu berasal dari ECM atau masuk ke ECM. A588. Nah, ini A588 ya. Hydraulic lock switch. Jadi ketika ini dialihkan, dia mendapatkan signal, maka nanti ini itu ya. Jadi dari sini sebenarnya ke sini aja gitu ya. Dari sini ke sini aja.
Gitu. Jadi teman-teman bisa juga sih sambung langsung dari sini ke sini. Nah, gitu. Tapi ya sistemnya jadinya nggak bekerja. Jadi on terus nantinya. Gitu. Oke, jadi seperti itu dulu. Nanti untuk sistem selanjutnya bagaimana solenoid lock itu bekerja akan saya jelaskan kemudian. Yang penting ke start dulu. Nah, kalau seandainya yang dari kunci kontak menuju ke relay ini berfungsi, akhirnya ini berfungsi. Nah, berarti ini tuas ini di relay ini akan pindah ke sini. Oke, ketika kunci kontak di on kan dan di start, ini berfungsi jadinya. Kalau masih bagus nih starter relay, dia akan pindah ke sini, berarti dia akan menuju ke, nah ini pin 5 ke 318. Nah dari 318 ini kita langsung aja dia ke ECM. Nah 318 kita lihat warna. Nah oke, ECM sekarang atau komputer ini, modul ini menerima sinyal start detection. Dia mendeteksi ada proses start engine. Dari start engine ini dia akan mengeluarkan sinyal dari nomor 8 ini atau arus listrik menuju ke starter relay atau orang bilang kodok-kodok. Nah, di sini aja aku dengar tuh kodok-kodok. C903, langsung aja kita ke dinamo starter. Nah, biasanya dia ada di dinamo starter. Kalau ke 320D dia ada di box connection. Gitu, ke box connection di sini. Connection box ini. Bukan. Mana ini connection box. Mana kotak itu, teman-teman? Jadi lupa aku posisinya. Nah ini. Oke, ke disconnect box. Nah itu kalau 320D ya. Kalau 320D ada di sini relaynya. Tapi kalau 320D2 dia langsung ke sini. Nah itu C903 ya. Nah, C903. Oke. Nah, C903. Oke, dia langsung ke relaynya. Nah, teman-teman perlu tahu kalau kita beli dinamo starter ini relaynya di bawah dikasih. Tapi ke 320D tidak ada kodok-kodoknya atau relaynya tidak disertakan gitu ya. Kalau ini disertakan karena dia gabung dengan motor starter ini, dinamo starter gitu ya, digabung. Nanti ini dicolok ke situ. Oke. Kadang-kadang kalau ini rusak, kodok-kodok itu rusak, bisa di teman-teman koneksi langsung tuh dari sini. Ini kabel ini kan bergabung nih ya, digabungkan ke sini nanti, dikonekkan ke sini. Gitu ya. Nah, teman-teman pasti pelajari tahu. Lihat aja mana yang koneksi dua ini, berarti dia nantinya dari konektor ini kan akan keluar lagi, ini masuk ke relay, nanti kabel relay itu akan keluar kemana. Nah dua kabel yang keluar itu satu kemana itu dihubungkan. Nah itu satu ke sini satu ke sini dihubungkan. Nanti lihat fisiknya aja. Kalau di gambar ini tidak sama dengan fisiknya, ini cuman grafiknya aja ya. Oke. Nah ketika ini berfungsi, dia akan memutar motor ini, kemudian engine akan start hidup. Nah, satu lagi saya ingin kasih tahu, engine itu hidup
kalau ini juga berfungsi. Ini engine shut off solenoid. Nah, ini tepatnya dia berada di injection pump. Jadi dia yang membuat ini engine ini off gitu ya. Kalau yang membuat on itu engine start itu ya dinamo starter. Sirkuitnya dari kelistrikannya yang bekerja. Ini juga untuk shut off gitu ya. Tapi ini juga kalau kondisinya rusak, ini tidak dapat sinyal, ya tetap off. Jadi biar di start nggak akan hidup. Jadi pastikan juga ini bekerja. Ini berasal dari mana? Ini dari ECM ya. Ini warna ungu ini A982 ini dari ECM. Memang dia nggak bekerja langsung dengan sistem start karena ini ketika kunci on ini akan on terus gitu ya. Karena ketika sistem startnya selesai bekerja, mesin hidup ya ini kan on terus gitu. Jadi dia nggak terhubung langsung gitu. Tapi dia ini dari CMA 982 coba. Nah, kita cari A982. Nah ini nomor 1 A982 shut off solenoid. Oke. Nah jadi seperti itulah teman-teman dia bekerja. Kemudian ada namanya start 8 circuit. Nah start 8 circuit itu warna pink. Nah ini dia. Jadi start 8 circuit itu adalah sirkuit atau jaringan yang membantu engine itu di start. Nah, teman-teman pasti tahu itu adalah untuk pemanas ya. Nah, jadi di saat engine itu di start, maka glow plug ini atau busi pijar. Kemarin aku lupa dengan namanya. Busi pijar ini akan bekerja juga. Fungsinya nanti di daerah dingin. Kalau kita di Indonesia, daerah tropis, ya suhu rata-rata paling rendah paling di daerah dingin 18, 16. Nggak berfungsi ini juga, engine bisa start juga. Tapi kalau di daerah dingin itu yang suhunya sampai minus, nah ini sangat-sangat perlu difungsikan nih. Oke, nah ini dari 887, ini berasal dari disconnect box. Nah ini 887 berasal dari disconnect box ini. Sini juga sama. Kalau ini dia lewat fuse. Jadi dia dari mana bekerja itu dari sini juga dia ada relay. Nah tadi kan ada nih F793 ini dari ECM. Oke, kita lihat ini. Nah, F793 ini jadi bersamaan. Jadi ketika dia start detection ini bekerja, maka ini pun akan bekerja juga. F793 akan menuju ke relay ini. Dia dari sini. Nah, ini relay kan. Nah, ini akan terjadi magnet dan ini 108 ini dia berasal dari sini. Nah, ingat ini kan dari aki langsung ya, teman-teman. Ini dari aki langsung. Dari aki langsung tapi lewat ini ya dinamo starter. Masuk ke sini nih, ke sini juga. Oke, kemudian masuk ke sini, stop dia di sini. Nanti ketika proses starting bekerja, maka dia akan menerima. Gitu. Sini juga. Nah, kalau ini dia lewat dari fuse, sedangkan ini dia langsung ke nih 887. Nanti kita cek. Oke. Ini kemana? Ini kemana? Oke. Nah, ini teman-teman saya kasih tahu aja. Ini dia nanti pergi ke dioda. Oke, coba kita lihat ya 887 ini gabung di sini dia. Nah, ini ada dua ya 887, satunya C279, satunya adalah C136 nih. 136 dan 279. Nah, ini dari ECM ini. Oke. Kemudian kemana dia? Ke sini. Nanti berpisah jalur nih.
Nah, 136 ini berpisah jalur. Ini 887 saya. Kita cek dulu ini yang. Nah, ini nih. Cari yang warna pink ini. Cari aja warna pink. Terus cari yang warna pink ini. Warna pink ini. Hati ke sini H54. H54. Warna pink. Oh, ini lang. Berarti ini yang dari apa namanya? Dari fuse yang 5 ampere. Nah, kalau yang ini kemana ini? Kita cek lagi dia. Tadi dia berpisah di sini ya. Dia berpisah di sini. Nah, ini yang C287 ya. Ini. Oh, 13. Oh ya, ini yang ke sorry kebalik. Nah, ini yang saya bilang tadi yang C287 ini ke dioda. Ini yang ke dioda. Kalau yang atas ini yang ke, karena ini besar kabelnya warna kuning. Lihat ini AWG 6 cukup besar seperti jari kelingking pria dewasa. C279 ini. Bukan itu. Ini 887 ini. Jadi jaringan sini juga. Oke, ini 279. Bukan 887 ya, teman-teman. 887. Oh, dari dia mana? Oh, ini fuse aja ya, tidak pakai dioda ya. Yang dioda tuh bukan itu. Oke. Nah, dia ke sini teman-teman. Dia ke balik lagi ke ECM. Nah, fungsinya apa ini teman-teman? Supaya teman-teman tahu bahwa ketika sinyal itu masuk ke ECM, maka ECM akan menerima sinyal dan dia tahu bahwa sistem glow ini atau apa namanya start 8 sirkuitnya ini bekerja dengan baik. Karena kalau dia tidak menerima sinyal ini, maka akan muncul error, teman-teman. Error. Jadi akan muncul error di monitor, tapi sebenarnya ya untuk daerah panas nggak penting, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau di daerah dingin, berarti busi pijarnya nggak bekerja. Atau kalau ini memang putus, dia anggap nggak bekerja walaupun itu sebenarnya bekerja. Jadi setidaknya ini dia memberitahukan ke sistem bahwa itu bekerja. Kalau nggak akan muncul error. Contohnya di alat kami 320D itu ya sampai sekarang tetap error gitu ya. Karena relaynya ini nggak bekerja, rusak gitu. Jadi otomatis ya dua ini dengan ini nggak bekerja. Sistemnya mirip gitu ya. Coba kita lihat. Yang 320D ya ini dia. Oke. Yang 320D. Nah, tapi teman-teman perlu tahu karena 320D ini dia ada ECM lagi di engine. Nah, dia bekerjanya di sini. Nah, ini jadi pink semua, beda ya teman-teman. Bukan lagi start 8 ini ya. Ini untuk sirkuit yang berhubungan dengan apa namanya ECM ini. Ya, dia pakai warna pink. Nah, teman-teman boleh lihat nanti di sini. Aku kasih tahu. Nah, mirip juga kan? Ini startnya, sistem startingnya. Kemudian kita pergi ke sini. Nah, ini sama teman-teman. Nah, ini dia dapat sinyal nih mau start. Dia pakai warna juga yang sama, pink. Start relay ini. Nah, ini K995 ini akan menuju ke ECM. Tapi dia ke ECM mana? Ke ECM engine. Jadi ini bekerja di engine nih, warna pink ini. Kerja di engine. Dia nggak pakai komputer yang ada di sini nih. Nah, nggak ada kan warna pink di sini.
Nah, warna pink ini untuk engine speed ya, kecepatan mesin. Ini untuk sensor speed ya. Itu sensor speed ada 2. Backup switch F889, coba kita lihat situ. Nah, bukan kan? Nah, F889 tadi itu lain. Jadi sekarang coba kita lihat nih K995, kita cari di ECM yang sini. Tuh 889 itu dia terhubung dengan ECM yang sana. Baterai. Oke, kita K995. Kita cari di sini aja. K995. 995. Oke. Kasih besar. K995, ya ini dia. K995. Kemana dia terus? Nah, ini. Tadi kok nggak perhatikan nih. Oke ya. Ini pin 49. Jadi dialah yang akan memberikan sinyal bahwa sistem start 8 itu bekerja atau berfungsi. Kalau kita lihat di sini di wire group color, nah dia udah ini engine control circuit warna pink, tapi lebih muda dari pink ini. Nah start 8 circuit masih warna pink, tapi dia pinknya lebih tua dikit. Cuman ya kita susah bedakan dengan mata kita tuh warna pink itu. Terlalu dekat warnanya. Tuh pink ini. Nah, teman-teman mau lihat warna pink ini dengan warna pink yang di sini tuh, sama kan nampaknya. Oke. Jadi seperti itu di CAT 320D. Nah, untuk yang CAT 320GC gimana? Agak panjang ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting udah lengkap semua. Tinggal kita lihat-lihat aja di 320GC gimana modelnya kalau GC. Nah, GC ini agak rumit dikit kawan-kawan. Kenapa? Karena di GC ini dia memiliki ECM-nya ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. ECM-nya ada 4. Belum lagi kalau dia masukin GPS-nya, monitornya itu semua dia baca sebagai ECM. Jadi coba teman-teman lihat di skematiknya GC, tapi ya sama aja kalau teman-teman udah paham skematik satu unit, yang lain tinggal dipelajari aja gitu. Ini sirkuit yang ada di dalam kabin ya. Di kabin itu ada ECM juga satu di situ. Ya, kita katakanlah ECM aja itu. Gitu, mana dia? Nah, ini dia. Nah, dia bilang ini BCM ya itu. Nah, di sini dia. Jadi tepat di belakang tempat duduk, buka tutupnya ini, ada tutup di sini cover, buka ada di bawah situ dia. Karena dialah yang mengatur sistem yang ada dari dalam kabin. Jadi semua perintah yang dikerjakan di dalam kabin itu ada switch, ada untuk gas itu, untuk naikin gas di situ semua lewat sini dulu, baru dia ke ECM yang ada di sasis. Nah, ECM yang ada di sasis itu ada 2 buah. Oke, ada 2 ECM di sasis itu, teman-teman. Nah, ini nih.
Oke. Nah, yang dia ada tulis di situ ada yang primer, lihat teman-teman ya. Jadi ini ada sebelah sini dan sebelah sana nih. Berlapisan dia. Jadi itu harus sama-sama dan udah di lock gitu ya oleh pembuat, oleh Caterpillar, karena ini tidak bisa pindah ke unit yang lain. Kalau pindah ke unit yang lain tidak akan bekerja. Jadi mesti satu semua di bawah gitu ya. ECM ini sama yang engine harus di bawah. Sama yang di bawah tempat duduk, tapi nggak tahu apakah menyatu atau enggak nih. Begitu juga dengan ECM yang ada di engine. ECM yang di engine tuh ya menyatu dia tapi dianggap dua gitu ya, dianggap dua. Nah, ini dia. Lihat ini engine controller, dia mengontrol tentang mesin. Terus yang satu ini dia kasih lagi yang satu ini. Jadi ini ya satu unit ini tapi dianggap dua. Nah, kita lihat yang di chassis yang ini nih. Nah, tuh. Di engine juga ya sama gitu. Cuma gambarnya beda ya. Gitu. Jadi menyatu di sini tapi dianggap dua. Nanti teman-teman tuh mesti cek baik-baik nih. Nah, oke. Nah, glow plug-nya sama juga. Nah, ini ada kan. Sekarang kalau itu dia bekerja tuh nomor berapa tuh? 887 juga sama miripnya dengan di apa namanya di 320D D2. Itu dari mana tuh? Glow plug ini pasti dari disconnected. Nah, lain. Lain dia. Ini Oke, itu 887 coba kita cari dari mana dia. 877. Tuh. Ah, di sini. Sama kan ada relay. Nah, 877 ada relay yang bekerja. Ini dia masuk dari ini warna merah berarti langsung ya dari nah, ini fuse blocknya ini kalau dia bukan disconnect box. Kalau disconnect box itu pada D2 sama 320D. Tapi kalau di GC bisa karena disconnectnya itu berbeda tempat dengan ini. Gitu. Ini ada di dekat aki juga tapi dia nempel ke dinding nih. Nah, gitu. Jadi teman-teman lihat dari samping sini masuk dia nempel ke sini ya. Ke sini nempelnya. Ini ada pembatas ini. Sini ada pembatas ke atas ini nempel ke sini. Dan ini bentuknya fuse yang bisa dilepas pasang dengan mudah gitu ya. Enggak sama dengan 320D dan 320D2 tuh. Gitu. Nah, ini ada glow punya ya. Oke, dia pakai yang 50 ampere punya. Terus dia ke sini. Nah, nanti relaynya bekerja. Nah, yang bekerja itu dari kabel 310 ini. Nah, kabel 310 baru ini langsung. Berarti dia nggak detek ke ECM atau mungkin bukan dari sini. Nah, itu ya. Nah, jadi ini mungkin kalau bermasalah, apakah tidak muncul error? Ini 310 itu dari mana? Nah, 310. Oke, kita cari. 310. Apakah dia dari ECM? 310 teman-teman. Nah, pasti dari ECM nih kalau udah muncul sini. 310 coba kita cari. 310. Nah, dari ECM nih. Jadi 310 ini udah dari ECM ke sana. Jadi berarti kalau ini yang bermasalah baru muncul error. Jadi tidak ada memberi sinyal dan menerima sinyal seperti 320D dan 320D2. Jadi dia
memberi sinyal. Ini. Kemudian dia harus terima lagi. Begitu. Bahwa ini berfungsi. Mungkin ini sistemnya lebih bagus gitu ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan lagi seminggu lagi. Karena saya harus turun lapangan mengontrol unit yang sedang bekerja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di share, komen kalau ada kekurangan, kemudian subscribe dan like juga teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu.